Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat izin Allah, berjumpa lagi di channel Ustadz Ahmad Sukaiji Putra Amas Ambas atau Ustadz Aspas. Pemirsa yang setia, tema kali ini adalah kisah seorang wanita yang syahid di laut. Ia adalah Ummu Haram binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Nazar al-Ansariyah an-Najariyah al-Madaniyah. Ia adalah saudari Ummu Sulaiman, bibi dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah istri dari sahabat yang mulia bernama Ubadah bin Samit. Kedua saudaranya adalah Sulaim dan Haram. Keduanya ikut di dalam perang Badar dan perang Uhud, serta kedua-duanya syahid pada perang Bi'ir Ma'unah. Adapun Haram adalah seorang pejuang yang tatkala ditikam dari belakang, ia berkata, "Aku telah berjaya demi Rabb Ka'bah." Ummu Haram termasuk wanita yang terhormat. Ia masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut berhijrah. Ia meriwayatkan hadis. Anas bin Malik pun meriwayatkan hadis darinya. Bahkan ada juga perawi lainnya yang meriwayatkan hadis dari wanita yang luar biasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ummu Haram. Rasul bahkan pernah mengunjungi Ummu Haram di rumahnya dan beristirahat sejenak di rumah itu. Ummu Haram dan Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik apabila dihubungkan dengan sepersusuan ataupun dikaitkan dengan nasab, sehingga menjadi halal bagi Rasul untuk menyendiri bersama keduanya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami yang mana tidak ada orang di dalam, melainkan saya, ibuku Ummu Sulaim dan bibiku Ummu Haram. Beliau bersabda, "Berdirilah kalian, aku akan sholat bersama kalian." Kemudian beliau sholat bersama kami pada saat bukan waktu sholat wajib. Ummu Haram berkeinginan untuk dapat menyertai peperangan bersama para mujahid yang menaiki kapal guna menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari peribadatan kepada sama hamba menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya. Tatkala dinikahi oleh sahabat Rasulullah yang bernama Ubadah bin Samit, mereka keluar untuk berjihad bersama dan Ummu Haram mendapatkan syahid di sana dalam perang Qubrus. Mengenai syahidnya Ummu Haram ini, Anas menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumah Ummu Haram. Ummu Haram pun menyediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya dan tertidur. Tidak berapa lama kemudian beliau terbangun lalu tertawa. Ummu Haram pun bertanya, "Apa yang membuat Anda tertawa, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sekelompok manusia dari kelompokku, mereka berperang di jalan Allah dan berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yang memimpin pasukannya." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan
Ummu Haram. Setelah itu beliau meletakkan kepalanya dan melanjutkan tidurnya. Sebentar kemudian beliau terbangun dan tertawa. Ummu Haram bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tertawa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku tatkala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, laksana raja bagi pasukannya." Ummu Haram berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau termasuk golongan yang pertama." Jauh setelah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan perang yang berlayar di lautan, Ummu Haram pun keluar bersama suaminya yang bernama Ubadah bin Samit dalam sebuah pasukan perang. Ketika itu pemimpin pasukan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal itu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah menyeberangi lautan yang sangat luas, tibalah pasukan itu di wilayah musuh dan meletuslah peperangan di antara pasukan muslim dengan pasukan musuh. Peperangan itu dikenal dengan Perang Qubrus. Saat itulah Ummu Haram menjemput syahidnya. Begitulah, Ummu Haram adalah salah satu dari keluarga mulia yang setia terhadap prinsipnya. Selain itu, ia juga mencurahkan segala kemampuannya untuk menyebarkan tauhid yang murni. Ia tidak mengharapkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Keagungan sikap yang dimiliki oleh Ummu Haram dalam kisah tersebut tentu sangat layak untuk kita teladani. Sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan kaum wanita ini mengajari kita tentang banyak hal. Di antaranya tentang keberanian dan kesetiaan untuk memperjuangkan agama Allah. Sungguh kematian syahid Ummu Haram dalam suatu medan peperangan kelak akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran berupa surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.